Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat misterius yang belum pernah terpecahkan keberadaannya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. Sekitar 70%-nya adalah lautan, sementara luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah menjelajahi hampir 90% daratan, tetapi baru sekitar 57,8% lautan. Artinya, masih ada tempat-tempat di bumi ini yang belum terjamah manusia. Menarik untuk dipertanyakan, mungkinkah tempat-tempat yang belum terjamah itu adalah bagian dari lokasi-lokasi misterius yang disebut dalam Al-Quran dan hadis? Pertama, Pulau Misterius, tempat Dajjal dihukum. Banyak dari kita tentu sudah mendengar tentang Dajjal. Dalam hadis dan Al-Quran disebutkan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda besar datangnya kiamat. Ia kini dipenjarakan oleh Allah di sebuah pulau misterius dijaga oleh seekor makhluk yang dapat berbicara bernama Al-Jasasah. Ada hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang pulau ini, tetapi beliau tidak menjelaskan lokasi pastinya. Hanya saja, Rasulullah memberi petunjuk arah. Dajjal akan muncul dari perkampungan Yahudi di Asfahan bersama 70.000 orang Yahudi. Dalam hadis lain disebutkan, Dajjal akan keluar dari arah timur, dari wilayah bernama Khurasan. Kini, wilayah Khurasan berada di Iran bagian timur dan menjadi nama salah satu provinsi di sana. Namun di masa lampau, Khurasan mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Banyak yang berspekulasi bahwa pulau tempat Dajjal dikurung mungkin berada tak jauh dari wilayah itu. Beberapa orang percaya bahwa pulau tersebut adalah Pulau Socotra di Yannan karena keanehan flora dan faunanya yang tak ditemukan di tempat lain. Ada juga yang meyakini Dajjal berada di segitiga Bermuda. Namun, yang pasti, pulau tempat Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang luar biasa, bahkan mungkin tidak berada di dimensi manusia biasa. Kedua, Telaga Ainul Hayat, sumber kehidupan abadi. Tempat misterius berikutnya adalah Ainul Hayat, sebuah telaga atau mata air yang dipercaya bisa membuat siapapun yang meminumnya hidup abadi hingga hari kiamat, kecuali jika ia sendiri memohon kematian kepada Allah. Kisah tentang Ainul Hayat berhubungan dengan dua tokoh besar, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam. Diceritakan, Zulkarnain pernah bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadah mereka kepada Allah. Malaikat menjawab bahwa ada di antara mereka yang terus bersujud sejak diciptakan tanpa pernah mengangkat kepala. Mendengar hal itu, Zulkarnain ingin hidup panjang agar bisa beribadah lebih lama kepada Allah. Ia pun mencari telaga Ainul Hayat bersama Nabi Khidir dan pasukannya. Mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari, suatu wilayah yang gelap bukan karena malam, tapi karena kabut tebal. Dalam kisah itu, hanya Nabi Khidir yang berhasil meminum air dari telaga tersebut. Karenanya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang meyakini Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, ada pula yang mengatakan beliau sudah wafat. Pada abad ke-14, seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon juga dikisahkan mencari Fountain of Youth atau mata air keabadian. Namun, hingga akhir hayatnya ia tak pernah menemukannya. Mungkin saja Ainul Hayat memang disembunyikan Allah dari pandangan manusia. Ketiga,
tembok besi Zulkarnain, penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini disebut dalam surat Al-Kahfi dan hadis-hadis sahih. Tembok besi itu dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk menggurung dua bangsa perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini baru akan runtuh ketika dunia menjelang kiamat. Kaum yang terkunci di baliknya jumlahnya sangat banyak. Rasulullah menggambarkan jika satu manusia ada, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 999 orang. Jika penduduk bumi sekarang sekitar 7,8 miliar, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj jauh lebih besar dari itu. Maka di mana mereka semua berada? Mungkinkah tembok itu berada di dimensi lain atau ditutupi Allah dari dunia manusia? Pertanyaan ini masih menjadi misteri hingga kini. Keempat, Gunung Qaf, gunung induk dunia. Dalam sebuah hadis, ketika sahabat Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi tentang apa yang membuat bumi tetap kokoh, Nabi menjawab, dengan adanya gunung-gunung. Ketika ditanya lagi, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi menjawab, dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau, dan warna birunya langit berasal dari pantulan batu itu. Gunung Qaf disebut sebagai induk dari semua gunung di dunia. Sebagian ulama mengatakan Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Letaknya diperkirakan berada antara Yordania dan Arab Saudi, atau ada yang menyebut di Yaman, bahkan dekat Persia di sekitar tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada pula keyakinan bahwa di sekitar Gunung Qaf terdapat sebuah pulau bernama Al-Hadar, tempat bertemunya arus sungai dan laut yang dihuni oleh Nabi Khidir. Namun hingga kini, keberadaan Gunung Qaf tetap menjadi misteri. Kelima, Istana Nabi Sulaiman, kuil yang hilang. Jika berbicara tentang kekayaan, mungkin tak ada yang menandingi Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku." Qs 35. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 44, dikisahkan betapa megahnya istana Nabi Sulaiman yang lantainya terbuat dari kaca licin, hingga Ratu Balkis menyangka itu air dan menyingkap betisnya. Istana megah ini dibangun oleh manusia dan bangsa jin, dikenal dalam sejarah sebagai Kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Kini, bangunan itu telah runtuh. Yang tersisa hanyalah bagian baratnya yang dikenal sebagai tembok ratapan, Wailing Wall. Pada tahun 2005, arkeolog Elailat Mazar menemukan sisa struktur batu besar di wilayah Yerusalem Lama yang diyakini bagian dari Kuil Sulaiman. Namun, penggalian besar-besaran di area itu memicu kemarahan umat Islam karena dikhawatirkan dapat merusak Masjid Al-Aqsa yang suci. Bagi kaum Yahudi, kuil itu merupakan simbol kejayaan mereka. Karena itulah, sebagian pihak berupaya mencari dan membangunnya kembali, meski harus mengorbankan tempat suci umat Islam. Demikianlah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. 1. Pulau tempat Dajjal dikurung. 2. Telaga Ainul Hayat. 3. Tembok besi Zulkarnain. 4. Gunung Qaf. Dan 5. Istana Nabi Sulaiman. Semoga kisah ini menambah wawasan dan keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang khilaf berasal dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.